Ahmad Badawi ini, Sayyid Ahmad Badawi itu di Mesir. Sampai sekarang makamnya diziarahi orang. Kadang dibuat maulid dekat makam dia tu. Kenapa? Dikagumi kewaliannya. Kewaliannya masyhur dia. Dia semasa dengan Abdul Qadir Jailani. Cuma Abdul Qadir Jailani di Baghdad, dia di Mesir. Ahmad Badawi ini, dia bilang dengan muridnya, hai muridku sekalian, salat malam lah. Dia bilang, walau 2 rakaat. Dia bilang tahajud ni, salat malam lah walau 2 rakaat lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat waktu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Masih tambahan mengenai witir. Ya, cukup panjang witir ini pembahasannya. Summa in fa'alal witra ba'da naumi. Kemudian jika melakukan witir setelah tidur, ya, artinya bangunlah tengah malam atau akhir malam, ya, ba'da naum, hasala lahu bihi sunnat tahajjudi aidan. Didapatkan baginya dengan witir itu sunnah tahajud juga, ya. Jadi dengan melakukan witir otomatis juga secara hukumnya dia juga mendapatkan fadilah salat tahajud. Wa illa kana witran la tahajjudan. Jika tidak seperti itu, artinya dia lakukan witirnya itu sebelum tidur, ya, awal malam, maka dia hanya mendapatkan witir, tidak dapatkan tahajud. Ini witir itu kan 2 macam, bisa awal malam, bisa akhir malam. Yang melakukan witir itu setelah tidur berarti akhir malam, ya, tidur dulu kemudian bangun baru witir. Nah, orang ini apabila melakukan salat witir saja, mungkin karena dia bangunnya akhir, ya, maka kata ulama dia juga otomatis mendapatkan fadilah salat tahajud. Itu kelebihan witir kalau dikerjakan akhir malam. Nah, tapi apabila dikerjakan awal malam, maka witir saja, fadilah tahajud tidak dia dapatkan. Apa sebab? Karena tahajud itu dilaksanakan akhir malam. Dengan witir dikerjakan awal malam tidak bisa mengambil keutamaan tahajud, karena tahajud belum waktunya. Nah, tapi sebaliknya apabila witir dikerjakan akhir malam, jelas ini dua-duanya sudah waktunya. Tahajud dikerjakan akhir malam, witir juga boleh dikerjakan. Dengan witir dikerjakan akhir malam, maka fadilah tahajud dapat. Ya, seandainya bangun akhir, perkiraan ni tak cukup tahajud ni, witir saja 3 rakaat, boleh? Fadilah tahajud dia dapatkan, ya. Nah,
Jadi jangan salah faham, bukanlah setiap witir itu tahajud dan bukanlah setiap tahajud itu witir, bukan. Di sini ada yang umum, ada yang khusus. Tetapi kedua-duanya terhimpun dengan salat dilakukan setelah tidur akhir malam, kerana memang sudah waktunya. Nah, ya, waktunya sudah masuk. Lebih mudah saya boleh faham begini. Azan salat subuh umpamanya, azan salat subuh tadi ya. Saya masuk ke masjid. Nah, perkiraan saya ini, kalau saya kerjakan tahiyatul masjid kemudian baru qabliyah subuh, waktu tak cukup. Ya. Kan kita kan punya perhitungan. Ini waktu ini hanya cukup dilakukan hanya 2 rakaat. Nah, kalau saya lakukan tahiyatul masjid sekaligus juga setelah itu salat qabliyah subuh, waktu tak cukup. Nah, maka pilihannya satu saja, yakni qabliyah, jangan witir. Maaf, jangan tahiyatul masjid, cukup qabliyah. Dengan melakukan qabliyah, maka tahiyatul masjid juga ikut. Nah, paham tuh? Jadi kalau masuk masjid, hati-hati, lihat dulu waktu cukup atau enggak. Oh, tak cukup, cuman 2 rakaat, kerjakan qabliyah, otomatis tahiyatul masjid terikut. Bangun akhir malam, perhitungan, ini tahajud tak cukup nih, dapat cuma witir. Ini kudu suruh pilih, disuruh pilih tahajud atau witir. Witir lebih dimenangkan, ya, witir lebih dimenangkan. Tadi tahiyatul masjid atau qabliyah, qabliyah lebih dimenangkan, lebih afdal ya. Nah, jadi dengan begini dapat gambaran, ternyata witir itu tinggi nilainya, bahkan mengalahkan tahajud. Karena ada ulama yang berpendapat wajib witir itu. Nah, ini panjang pembahasan nih. Kenapa panjang? Hadisnya banyak. Nah, berarti ulama beserta Nabi Muhammad SAW seolah-olah menyampaikan kepada kita ini, jangan tinggalkan witir, itu maksudnya. Ya, jangan tinggalkan witir. Jelas nih ya? Nah, ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, mayoritas, inilah dia. Inilah dia. Waqila, nah ada pendapat, tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad, bukan mayoritas, tapi ini pendapat minoritas. Ya, kalau ada qila, kalau kitab ngomong qila, berarti pendapat sedikit, tapi pendapatnya ada. Ya. Jadi ada pendapat al-aula ayyutira qabla an yanam mutlaqan. Nah, ada pendapat bahwasanya yang lebih utama witir sebelum tidur secara mutlak. Secara mutlak artinya baik dia yakin bangun atau tak bangun, witir kerjakan awal malam. Ya, ini ada pendapat nih, tapi ingat ini pendapat minoritas. Yang tadi itu yang kuat tuh tadi. Ya, tapi dibahas juga, mereka punya dasar. Nah, summa yaquma wa tahajjada. Kemudian baru dia bangun, kemudian tahajud. Pendapatnya ada begini, bahwasanya witir kerjakan awal malam, yakin bangun atau tak bangun, awal malam lebih baik. Kalau bangun malam, maka cukup mengerjakan tahajud saja. Begitu pendapatnya. Dasarnya mana? Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepadaku an utira qabla an anam, yakni untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Nah, ini hadisnya rawahu syaikhan, ini hadis sahih juga Bukhari dan Muslim. Nah, ada pendapat kena hadis ini kerjakan witir awal malam, karena hadisnya sahih juga ini.
Ya, tapi ingat, ini pendapat minoritas. Dalam kitab Asnal Matalib, kitab Mughni Ihya Ulumuddin Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah menyatakan, nah ini harus dikaji lagi, dia bilang. Dikaji lagi. Ini pesan Nabi kepada Abu Hurairah, lebih lengkapnya begini. Dia dengarkan baik-baik. Abu Hurairah berkata, ini hadis yang lain ya, Bukhari Muslim juga. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Nah, kekasihku berpesan kepadaku dengan 3 macam. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat manggil Nabi itu kekasihku, kata dia. Ya, kekasihku berwasiat 3 macam. Apa itu? Asyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Nabi berpesan kepadaku puasa 3 hari setiap bulan. Ini untuk puasa. Abu Hurairah dapat wasiat, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, namanya puasa Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid itu hari cerah. Ya, 13, 14, 15 purnama. Tu makanya cerah malam tu. Purnama penuh bulan tu. Ya, bulan penuh. Yang kedua, nah, rakaatain duha. Aku dipesan Nabi jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Yang ketiga, nah, wa an utira qabla an anam. Untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Coba lihat nih pesan Nabi ini. Nah, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, ini tahap-tahap awal. Makanya kasih amalan kepada orang, awalnya itu ringan-ringan saja, jangan yang berat-berat. Itu pesan. Ya, begitu. Guru juga begitu, kasih amalan dengan murid, kasih yang sesuai kemampuannya, jangan yang berat-berat. Ya, puasa 3 hari, lumayan nih. Puasa 3 hari, karena 1 kebajikan dibalas dengan 10. Puasa 1 hari sama dengan 10 hari. Puasa 3 hari sama dengan sebulan. Maka Nabi menyatakan puasa 3 hari ini seperti puasa sebulan. Kalau tiap bulan melaksanakan ini berarti puasa sepanjang masa. Ini juga disebutkan somedar, puasa sepanjang masa. Dan ini paling mudah, 3 hari setiap bulan. Jadi puasanya 3 hari, tak puasanya 27 hari. Takkan tak mampu? Banyak tak puasa daripada jadi ada yang nanya sama saya, Pak Ustaz, puasa apa yang bagus? Yaumul Bid. Dah. Datang lagi bulan depan. Enteng dah Pak Ustaz. Udah mudah dah. Senin Kamis. Kan gitu. Kita nambah-nambah itu gitu. Awalnya 3 hari dulu, udah kuat. Silakan Senin Kamis. Kalau 3 hari, ya 3 hari setiap bulan. Kalau Senin Kamis berapa? Senin Kamis 1 bulan kan 4 pekan, 4 minggu. 1 minggu 2 kali. Berarti kan lumayan dah tu. Naik dah tu. Peringkatnya naik dah. Levelnya di atas sudah. 5 tahun datang lagi dia. Enteng dah Pak Ustaz. Mudah dah. Puasa Nabi Daud. Kan gitulah dia. Puasa Nabi Daud berarti berapa hari? 1 bulan separuhnya. Karena Nabi Daud itu puasa sehari puasa, sehari indah, sehari puasa, sehari indah. Kalau sebulan, setengah bulan. Kalau setahun, setengah tahun. Banyak ada tu. 20 tahun datang lagi dia, panjang umur. Mudah nanti Pak Ustaz. Macam mana? Barulah puasa setiap hari boleh. Batal cuma 5 hari. 5 hari batal. Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik. Ini yang tidak bawa mudarat boleh. Yang bawa mudarat jangan. Jangan nak buang tebiat. Ini berat ni. Dan ini saya punya guru begitu dapat. Seperti ini puasanya. Dia cuma batal 5 hari setahun. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari, hari Tasyrik.
Jadi amalan gitu. Saya lihat Nabi ni beri amalan yang mudah-mudah dulu. Jangan yang berat-berat. Ya, kasihan orang itu tidak bisa mikul nanti dia. Sulit mikul yang berat-berat tu. Ya. Kemudian lagi duha. Lihat Nabi duha 2 rakaat saja. Aku dipesan Nabi 2 rakaat duha. Istiqamah 2 rakaat lebih baik daripada 8 rakaat seminggu sekali. Benar. Nah, Nabi mengatakan ahabul a'mal adwamuha wa in qal. Sebaik-baiknya amal tu dawam, senantiasa. Walaupun sedikit. 2 rakaat sedikit tiap hari bagus daripada 8 rakaat 3 hari atau seminggu sekali. Tapi ingat, seminggu sekali duha pun lebih baik juga daripada tidak sama sekali. Perbandingannya gitu. Ya, perbandingannya gitu. Ya. Jadi jelas Nabi suruh 2 rakaat saja. Padahal duha itu bervariasi, bisa 4, bisa 6, bisa 8, maksimal 12. Itu duha. Siapa duha 12 rakaat, Allah siapkan gedung di surga, kata Rasulullah. Tapi jangan kasih amalan sedikit dulu. Ya, istiqamah itu lebih baik. Nah, kemudian ini yang terakhir, witir sebelum. Ini kan dimudahkan oleh Nabi yang tidak biasa bangun malam. Yang tidak istiqamah bangun malam, ya ini pilihannya, witir awal malam, selesai. Kalau sudah kuat bangun malam, pindahkan witir, laksanakan setelah tahajud. Ini yang paling afdal. Ya. Jadi itu dapat hikmahnya. Nah, kemudian juga mencontoh kata Nabi perbuatan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, afdalul qiyam qiyamud Daud. Ya, sebaik-baiknya salat itu salatnya Nabi Daud. Karena yanamu nisful laili wa yaqumu thuluthahu. Beliau tidur awal malam, tengah malam, kemudian bangun sepertiga akhirnya. Jam 2 baru dia bangun. Itu Nabi. Kalau kita akhir pun tidak masalah. Tapi kalau tak mampu bangun malam, witir kerjakan awal malam, selesai. Wallahu alam. Lanjut ya. Waqad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutiru qabla an yanam thumma yaqumu wa tahajjad. Nah, sungguh amalan Abu Bakar, kebiasaan Abu Bakar radhiyallahu an, ia witir sebelum tidur, kemudian bangun baru tahajud. Ini Abu Bakar. Abu Bakar punya amalan seperti itu dia. Dia witirnya awal malam. Begitu dia bangun tahajud, tahajud saja. Wa Umar radhiyallahu anhu, sedangkan Umar Allah redha kepadanya, yanamu qabla yutir, beliau tidur dulu sebelum witir. Jadi witir nanti. Nah, wa yaqumu, kemudian dia bangun, wa tahajjadu wa yutir. Beliau tahajud dulu, kemudian baru witir. Ternyata berbeda sahabat. Tidak sama. Makanya ada pilihan. Abu Bakar ngerjakan witir awal malam. Kalau dia bangun tahajud, cukup tahajud. Umar, dia tidak witir dulu, tidur dulu dia. Bangun malam, tahajud, kemudian terakhir baru witir. Nah, kemudian fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini bil quwwah, dengan kekuatan keyakinannya, bangun malam dia. Jadi Umar tu kuat ibadahnya, setiap malam bangun malam. Dan dia lakukan tahajud, kemudian baru witir. Nah, dia dengan yakin seperti itu. Nah, jadi terserahlah. Maka ini kan indah sekali nih. Nabi beri mudah. Yang penting jangan tinggalkan witir. Itu maksudnya. Ya, jangan tinggalkan witir. Wa qad ruya an Utsmana mithlu fi'li Abi Bakrin. Dapat riwayat Utsman bin Affan melakukan witirnya itu seperti Abu Bakar. Jadi Utsman bin Affan mirip, dia witir awal malam seperti Abu Bakar. Wa an Aliyin mithlu fi'li Umar, sedangkan Ali bin Abi Thalib melakukan witirnya ikut Umar. Berarti Ali pun kuat juga bangun malam dia. Bangun malam kemudian baru tahajud. Kenapa Ali kuat? Ali sudah dibiasakan waktu jadi menantu kena gedor tiap malam pintunya.
sama Nabi Muhammad SAW. Ya, rumah Nabi depan, di belakang tu rumah Ali. Dan Nabi kalau tahajud masuk pelataran rumah Ali bin Abi Talib. Tu tiap malam Nabi tahajud. Makanya saya lihat kalau kita di makam Nabi tu ngambil di belakang. Ngambil di belakang makam Nabi. Sebelah kanan makam Nabi itu kan Raudah. Raudah kan? Di belakang makam Nabi searah kiblat. Lihat orang ramai situ salat. Kenapa? Mengambil barakah tempat tahajudnya Nabi Muhammad SAW. Dapat tahu Pak? Tempat Nabi. Saya tanya sama Ustaz, kan orang itu rumahnya Fatimah, rumahnya Ali bin Abi Talib. Di situ itulah orang yang berebut ramai-ramai itu tempat Nabi salat tahajud. Ramai-ramai Rasul. Nah, ternyata ada hadis Rasulullah kalau mau bangun malam tahajud, dia gedor dulu rumah anak menantunya tu. Tak 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 tak. Ya Ali, ya Fatimah, qum, bangun, bangun. Suruh bangun. Kok ada mertua macam ini marah menantunya tu marah. Apa mertua dia tak faham kali katanya. Bagi Nabi tak ada. Ali sudah dididik kuat ibadah dari muda betul. Ya, memang kita pertama tu dibangunkan. Nanti udah biasa bangun sendiri. Itu hukumnya seperti itu. Nah, Nabi nyuruh semua keluarga dia orang yang kuat ibadah. Ternyata terbukti Ali kuat ibadah. Husain Masya Allah ibadah. Husain tu ibadah. Maka orang tanya, dia bilang, orang tanya sama Zainal Abidin. Zainal Abidin tu anaknya Husain. Ya, Husain tu anaknya satu ya semata wayang, Ali Zainal Abidin. Kalau Hasan anaknya banyak, puluhan. Di atas 10 atau puluhan. Kerana isterinya banyak. Hasan ni tampan, necis orangnya, perlente, wajahnya mirip Nabi Muhammad SAW. Jadi perempuan-perempuan tu maklumlah mandang dia tu, kepengen jadi isterinya. Jadi Ali yang repot. Orang datang, tolonglah kawinkan anakku dengan anakmu tadi. Waduh, gimana ni? Makanya anaknya banyak. Hasan itu. Kalau Husain tak mau dia tampan juga, tapi dia tidak mau. Cukup satu ya isteri dia, anaknya pun satu. Nah, waktu orang bertanya sama Zainal Abidin, kau ni gimana? Tidak seperti anaknya pamanmu Hasan itu, sepupu kau banyak, tapi kau cuma semata wayang. Kata Zainal Abidin, aku pun tak tahu gimana aku bisa lahir. Dia bilang, kerana bapa aku tiap malam salat tahajud dari mulai tengah malam sampai terbit fajar. Bila kumpul? Kapan kumpulnya? Dia bilang, tengah malam salat sampai salat tahajud, salat subuh. Masya Allah, ini kuat-kuat ibadah semuanya. Ali Zainal Abidin ngomong begitu. Ali Zainal Abidin disebut As-Sajjad, orang yang kuat sujud. Satu hari bisa 1000 rakaat salat dia. Buat kita Pak Bu, aduh tak kuat kita ni. Dia sebut kalau As-Sajjad, paling banyak sujud 1000 rakaat satu hari. Masya Allah. Itu makanya bilang keluarga Nabi ni kuat ibadah. Waktu dia sujud di rumahnya tu, rumah terbakar. Rumah terbakar. Tak bergerak dari sujudnya tu. Orang masuk menerjang pintu rumahnya itu, api ni Pak. Langsung masuk orang diambil, diangkat tengah sujud, diangkat. Orang bilang, ya Ali, nama Ali Zainal Abidin kan, gimana kau ini sujud ibadah, kau tak tahu ke rumah ni terbakar? Aku lagi lihat api neraka lebih besar lagi, kata dia waktu dia sujud tu. Itu keluarga Nabi tu ya, kuat-kuat ibadah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nah, kemudian terakhir, waqala fil wasit. Nah, dalam kitab Al-Wasit disebutkan waqtara Syafi'i, Imam Syafi'i memilih fi'la Abi Bakr radhiyallahu an. Nah, Imam Syafi'i memilih witirnya sama dengan Abu Bakar. Kapan tu?
awal malam sebelum tidur. Itu witirnya Imam Syafi'i. Ya. Ya, selesai sudah. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Khatib, qabliyah ba'diyah lebih tinggi dari tarawih. Aduh, qabliyah ba'diyah dibandingkan dengan witir, tahajud ya kalah. Apa ke qabliyah ba'diyah? Ini saya bongkar subuh ini nih. Kok masih tak ngamalkan witir, terlewat lah ni dah. Ya. Jangan bandingkan witir qabliyah ba'diyah rawatib, tidak ada apa-apanya. Tahajud saja kalah dengan witir, apa lagi rawatib qabliyah ba'diyah. Salat malam tahajud nih yang berkatanya Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ini, Sayyid Ahmad Badawi itu di Mesir. Sampai sekarang makamnya diziarahi orang. Kadang dibuat maulid dekat makam dia tu. Kenapa? Dikagumi kewaliannya. Kewaliannya masyhur dia. Dia semasa dengan Abdul Qadir Jailani. Cuma Abdul Qadir Jailani di Baghdad, dia di Mesir. Ahmad Badawi ini, dia bilang dengan muridnya, hai muridku sekalian, salat malam lah. Dia bilang, walau 2 rakaat. Dia bilang tahajud nih, salat malam lah walau 2 rakaat lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat waktu siang. Jadi salat siang ini, salat sunnah qabliyah ba'diyah masuk semuanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan tahajud 2 rakaat. Sekarang mau bandingkan lagi, witir lebih afdal dari tahajud. Wah, bayangkanlah tu, berapa besar witir tu. Ini saya buka begini biar kita perbanding. Oh, begitulah dia kata ulama. Mereka tahu kualitas salat malam itu lebih tinggi nilainya dibandingkan salat siang. Ya. Masih waktu kan ni? Syuruk. Sudah Pak Haji, terakhir Pak Haji. Sudah ghurubi syamsi, terbenam matahari, berarti masuk waktu maghrib. Kan gitu? Masuk waktu maghrib. Nah, masuk waktu maghrib setelah adzan, maka salat qabliyah dulu. Setelah qabliyah baru maghrib. Kenapa ada yang berpendapat makruh pula qabliyah maghrib? Sedangkan hadisnya jelas ada. Ada hadisnya. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sya'. Begitu hadisnya. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau, kata Nabi. Yang tak mau tidak masalah, jangan bilang makruh. Ya, jangan bilang makruh. Nah, tapi bagi kita ini, mohon maaf, ada perbedaan. Sebelum maghrib dengan sesudah maghrib beda hukumnya. Sesudah maghrib sunnah muakkadah, sunnahnya sangat kuat. Sebelum maghrib ghairu muakkadah, sunnahnya tak sekuat ba'diyah. Begitu dia hukumnya. Tapi tetap sunnah, dua-duanya sunnah. Nah, yang tak mengerjakan jangan bilang makruh. Kita melawan Nabi pada itu. Nabi bilang sunnah, kita bilang makruh pula. Cuma sunnahnya beda. Ada yang kuat, ada yang standar. Qabliyah standar, tetapi ba'diyahnya sangat kuat sekali. Pahalanya lebih besar. Macam Isya, sama tu. Isya ba'diyahnya sunnah muakkadah, sebelum Isya ghairu muakkadah. Sama tu hukumnya tu. Jadi kalau mau melakukan silakan, tidak masalah. Kalau mengambil sunnah muakkadah, berarti ba'diyahnya. Kalau mau kerjakan semuanya, kerjakan, tidak apa-apa. Kemarin kita bahasakan, kalau sunnah muakkadah cuma 10 rakaat. Tapi kalau digabung dengan ghairu muakkadah, semuanya 22 rakaat. Seluruhnya itu digabung tu. Ya, wallahu alam. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.